Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Sedang bertemu di dalam renungan pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas hidup yang Kau berikan. Kesempatan demi kesempatan kami masih dapat mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dan tolong kami, hiburkan kami, kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur nomor 55. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-24, hanya beberapa bagian yang saya akan bacakan. Namun untuk bagian selanjutnya, Bapak Ibu dapat membacanya sendiri. Saya akan bacanya di ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya, orang benar itu goyah. Saudaraku, pernahkah engkau merasa khawatir di dalam kehidupanmu? Saya yakin engkau mengatakan, ya, aku pernah khawatir. Aku pernah merasakan kekhawatiran yang begitu dahsyat. Dan aku tahu bagaimana rasanya bergumul dengan kekhawatiran tersebut. Ya, memang seperti itu. Pada waktu kekhawatiran itu hadir, dan kekhawatiran itu bercampur dengan kegelisahan. Kekhawatiran itu bercampur dengan ketakutan. Kekhawatiran itu bercampur dengan sebuah kemarahan. Kekhawatiran itu bercampur dengan sebuah kekecewaan. Apa rasanya? Gado-gado ya. Bapak Ibu yang terkasih, bercampur aduk. Kita melihat bahwa pemazmur di dalam tulisan nomor 55 ini mencurahkan isi hatinya. Dia katakan bahwa dia merasakan khawatir yang begitu berlebihan di dalam hidupnya. Kenapa? Karena sahabat yang dia percayai itu mengkhianati dirinya. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kalau musuhku yang mencela aku, it's okay. Aku gak akan ambil hati, aku gak akan marah seperti ini. Tapi ini adalah sahabatku sendiri. Orang yang dekat dengan aku dalam ayat yang ke-14, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kami itu semakan seminum, sama-sama pergi ke warteg, sama-sama pergi ke resto. Kami sama-sama melayani Allah, mungkin dalam paduan suara, mungkin di dalam bidang-bidang yang lain. Kami sama-sama, kami bekerja bersama-sama. Aku tahu dia itu orangnya baik. Karena mulut katanya baik, sehingga aku begitu percaya. Aku mencurahkan segala sesuatu kepada dirinya. Bahkan hal yang paling rahasia pun di dalam hidupku aku ceritakan. Namun apa nyatanya? Pemazmur mengatakan bahwa sahabatnya itu adalah orang yang mengacungkan tangannya kepada dia. Yang hidup damai dengan dia, tetapi dia adalah seorang pelanggar janji. Waktu aku mau cerita, aku bilang keep secret ya. Dia bilang oke, aku akan keep secret. Kamu tenang aja, ndak akan ada seorang pun yang tahu kecuali saya sendiri dan kamu dan Tuhan. Tetapi apa nyatanya? Dikatakan bahwa mulutnya lebih licin dari mentega dan ia berniat menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang terhunus. Itu berarti di depan mata dia bisa baik, namun di belakang dia bisa menusuk sahabatnya sendiri. Daud merasa kecewa, dikatakan kepadanya di ayat yang ke-5, hatiku gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Bayangkan kondisi yang dialami Daud sedemikian rupa. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran begitu menghantui hidupnya. Karena dia melihat kondisi yang tidak baik dan nyawanya begitu terancam. Karena itu dia ingin lepas pergi dari kondisi ini. Dia ingin cepat pergi berlari dari situasi ini. Dia katakan seandainya aku memiliki sayap seperti merpati. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan berlari dari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Mungkin di padang gurun tempat yang memang menakutkan. Tetapi itu adalah tempat yang paling baik daripada aku berada di tempat situasi di mana aku merasa kecewa dan dikhianati oleh sahabatku sendiri. Saudaraku yang terkasih,
Kondisi seperti ini membuat Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, dengar doaku, jawab aku, hancurkan mereka ya Tuhan, tindas mereka Tuhan. Dan dikatakan bahwa biarlah ya Tuhan mereka mengalami kebinasaan karena perbuatan mereka ya Tuhan yang sungguh-sungguh telah menusuk aku. Aku merasa kacau, bukan hanya karena situasi luar yang kacau, tetapi di dalam hatiku, pikiranku juga merasa kacau dan sakit. Karena sahabatku, orang yang paling dekat dengan aku, itu yang mengkhianati aku, menusuk aku dari belakang. Saudaraku yang terkasih, pada waktu kita berbicara tentang sahabat, tentang orang yang berkhianat, orang yang menusuk dari belakang, saya teringat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukankah Yudas menusuk Tuhan Yesus dari belakang? 30 keping uang perak dia jual Yesus kepada para imam dan ahli Taurat. Dengan 30 keping uang perak dia menjual Yesus. Dengan ciuman maut yang dia berikan sebagai tanda bahwa Yesus adalah orang yang dia jual itu. Saudaraku, bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus. Orang yang dekat, semakan seminum bersama-sama di dalam melayani. Tetapi orang itu mengkhianati. Saya bisa membayangkan bagaimana pedih lukanya hati Yesus. Saya juga bisa membayangkan bagaimana perasaan hati dari pemazmur ini. Yang merasa dikhianati. Namun mari kita melihat. Yang dilakukan oleh mereka adalah Tuhan Yesus tidak menghukum. Tuhan Yesus tidak mengambil caranya sendiri. Namun dia melihat bahwa akhir kehidupan Yudas mati bunuh diri. Waktu orang-orang mengolok, Tuhan Yesus katakan, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bagaimana dengan Daud? Daud dia tidak mengambil tindakan sendiri. Namun dia datang kepada Allah. Tuhan tolong aku. Ini adalah solusi bagi engkau dan saya. Waktu engkau merasa khawatir karena engkau dikhianati. Waktu engkau merasa khawatir karena hatimu gelisah di dalam dan di luar ya. Karena seseorang yang begitu engkau percayai. Tapi dia telah menjual engkau. Saya mau katakan kepada Tuhan, rasa sakit hatimu. Katakan kepada Tuhan air matamu. Katakan kepada Tuhan kekacauan di dalam hati dan pikiranmu. Maka dia yang akan memelihara engkau. Karena dia adalah Allah. Dia sudah mengalami itu. Maka dia bisa menolong engkau dan saya yang mengalami hal ini. Mari kita berdoa. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa dalam surga, Engkau yang paling tahu apa yang pernah kami rasakan. Sakit hati, kekhawatiran, karena sahabat-sahabat kami yang berkhianat kepada kami. Orang yang kami percayai berkhianat kepada kami, menusuk kami dari belakang. Itu membuat luka dan sakit di dalam diri kami. Kami tidak akan percaya lagi. Tuhan, jangan sampai kami mengambil tindakan kami sendiri Tuhan. Tetapi biarlah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar, karena Engkau adalah hakim yang adil. Penghakiman itu adalah hak-Mu. Kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau tolong kami, agar kami belajar untuk mengasihi dan untuk memberkati orang yang mengutuk, bahkan berbuat jahat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami menantikan keadilan Tuhan. Kami menantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.